baik-baik saja loh. Ingat ya anak-anak, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tapi berdoanya masing-masing ya anak-anak. Mari kita berdoa. Amin. Satu lagi anak-anak, kalian jangan lupa untuk mengisi absen di Google Classroom yang linknya itu telah kirimkan. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema 2, yaitu persatuan dan perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, serta pembelajaran 1. Nah anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu untuk mengembangkan informasi melalui peta pikiran dengan baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materinya, tolong didengarkan dan tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Nah anak-anak semua, gambar ini merupakan contoh dari gambar peta pikiran. Kira-kira apa yang dimaksud dengan peta pikiran ya anak-anak semua? Peta pikiran yaitu suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Yang berikutnya, apa manfaat dari peta pikiran? Manfaat dari peta pikiran yaitu yang pertama, memudahkan belajar. Dengan bentuknya yang lebih singkat dan juga efisien, maka akan membuat kita lebih mudah untuk memahami dan mengingat informasi yang sudah ditulis pada peta pikiran. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Hal ini terjadi karena dengan membuat peta pikiran menggunakan simbol yang menarik dan juga gambar yang beraneka ragam. Yang ketiga yaitu mendorong untuk lebih produktif dan juga efisien. Jadi, dengan adanya peta pikiran, kita dapat membuat catatan lebih singkat karena hanya menggunakan kata kunci saja. Selanjutnya, bagaimana cara mudah membuat peta pikiran? Yang pertama, tentukan ide pokok bacaan. Baca teks terlebih dahulu, kemudian tentukan ide pokok masing-masing dari setiap paragraf. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Hal ini bertujuan agar peta pikiran hanya berisi hal-hal pokok saja. Yang ketiga yaitu menuliskan jawaban dalam bentuk cabang yang saling terhubung antara cabang yang satu dengan cabang yang lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika membuat peta pikiran. Yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Yang kedua, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. Yang ketiga, gunakan huruf besar. Yang keempat, buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit. Jadi pertama-tama bisa menggunakan pensil, setelah itu bisa dihapus saja anak-anak. Anak-anak semua, ini merupakan gambar peta pikiran yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya di awal materi kita, yang mana pada peta pikiran ini temanya terletak pada bagian tengah, sehingga dapat atau lebih mempermudah kita dalam pembuatan peta pikiran. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mengembangkan ide dari peta pikiran menjadi sebuah paragraf atau tulisan. Yang pertama, baca teks dengan seksama. Yang kedua, tandai informasi penting pada bacaan. Yang ketiga, buatlah peta pikiran didasarkan dengan membawa pertanyaan mengenai peristiwa apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang keempat, kembangkan peta pikiran menjadi tulisan yang mudah dipahami secara ringkas dengan bahasamu sendiri. Berikut ini ada beberapa kata yang digunakan untuk membuat peta pikiran, yaitu yang pertama, apa. Apa digunakan untuk menanyakan kata benda bukan manusia. Yang kedua, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Yang ketiga, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang kelima, siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Sedangkan yang keenam, kata mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan.
Sekian dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Kalian jangan lupa mengerjakan semua tugas yang telah Ibu kirimkan lewat grup WhatsApp. Ingat ya, kalian juga harus tetap menjaga kesehatan kalian serta tetap semangat untuk belajar. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa secara masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Oh ya anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini juga, Ibu punya satu pantun buat kalian. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye.